Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa syahidina wa bibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa tahirin wa tahibin washabil kuril mayamin wa man tabi'hum ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul nabil karim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya hingga pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah awal waktu di mana azan dikumandangkan. Ini sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak ada tandingannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, seandainya hari ini ada pengikut Dajjal di luar sana membagikan kepada setiap kepala uang 1 triliun. Kemudian orang tadi meninggalkan sholat berjamaah, lebih mengutamakan pembagian uang 1 triliun. Maka demi Allah, orang yang meninggalkan sholat berjamaah tadi tersesat. Kenapa demikian? Baginda Nabi sabdakan, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Uang 1 triliun ini tidak bisa untuk membeli dunia beserta isinya. Padahal sholat wajib ini hadirin pahalanya 70 kali lipat daripada sholat sunnah. Maka orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ini pada hakikatnya sedang mendapatkan karunia Allah. Setidak-tidaknya ya, pahalanya adalah seperti 70 kali dunia beserta isinya. Maka nikmat sholat subuh berjamaah ini luar biasa, sampai baginda Nabi sabdakan, barang siapa bisa sholat subuh berjamaah awal waktu di mana azan dikumandangkan, maka seakan-akan dia sholat sunnah seluruh malam. Barang siapa bisa sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sunnah setengah malam. Maka nikmat ini hadirin harus kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan kepada kita sehingga kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercerah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya yang mengisi di sini adalah Bapak Muhyiddin atau Bapak Mas Ruken, namun kalau beliau berhalangan maka mohon maaf saya bisa menggantikan, barangkali tidak sebagus beliau penyampaiannya. Karena waktunya sangat sedikit maka saya akan sampaikan ya di kultum ini mungkin lebih sedikit ya, sampai 17 menit mungkin nggak apa-apa lah. Sama saja tumnya, bedanya 7 menit dengan 17 menit saja.
saya sampaikan bagaimana kita sholat berjamaah ini bisa menghilangkan kesempitan rezeki kita. Maka di dalam kitab Fadilah Amal ini diceritakan, sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, yang dimaksud adalah bagi laki-laki sholat berjamaah awal waktu bersama imam, tidak tertinggal takbiratul ula, artinya tidak tertinggal imam Allahu Akbar. Barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. 3, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Yang keempat, melintasi sirat secepat kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini kalau bahas lama, ya nggak cukup 17 menit. Maka saya akan kita bermudzakarah bagaimana, kenapa ya ketika kita tidak menjaga sholat berjamaah, rezekinya kok sempit atau tidak berkah. Maka kita tidak perlu mencari dalil yang banyak-banyak, tapi kita lihat fakta saja. Maka kata ulama, rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang Allah berikan. Ketika Allah berikan itu, semakin hari maka semakin dekat dengan Allah SWT. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga sholat berjamaah, maka kata ulama, rezekinya tidak berkah atau mudah menguap, ya, habis tidak untuk agama, bahkan walaupun banyak pun tidak berkah. Jangankan yang haram, yang halal saja, ketika dia tidak menjaga sholatnya dengan benar, maka tidak berkah. Ada sebuah cerita yang barangkali cukup viral, bagaimana orang baru saja menjual tanah yang kena jalan tol. Dia laku 50 miliar. Dalam waktu yang tidak begitu lama, uangnya habis, tinggal 50 juta. Akhirnya dia nuntut, katanya mau dipekerjakan. Kenapa? Kalau Bapak perhatikan, maka yang bersangkutan tidak menjaga sholatnya secara berjamaah. Karena berjamaah ini sunnah Nabi. Dan Nabi seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di mana adzan dikumandangkan. Pada akhir hayat baginda Nabi, ketika beliau sakit demam, beliau berwudu pingsan, maka kemudian dipapah oleh 2 sahabatnya, Ibnu Abbas radhiyallahu dengan Haris. Akhirnya berwudu dengan sempurna. Kemudian karena kedua telapak kaki beliau tidak menapak dengan sempurna, maka baginda Nabi kemudian dipapah dari tempat wudu ke tempat pengimaman. Karena telapak beliau tidak bisa menelapak dengan sempurna, maka kemudian diminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Seorang nabi yang sudah dijamin surga, begitu sakit parah pun tetap menjaga sholat berjamaah awal waktu bersama imam di mana adzan dikumandangkan. Ini bukti bahwa ya sangat penting menjaga sholat berjamaah awal waktu di mana adzan dikumandangkan. Nah, rezeki yang berkah ini ada juga contohnya. Di sekitar tahun 2000-an hadirin, ini ada tukang becak di Solo. Tukang becak ini senantiasa menjaga sholat berjamaah bersama imam. Maka suatu saat habis sholat zuhur, dia nunggu penumpang ya, di tepi masjid. Maka jalan itu macet menuju ke Pasar Klewer. Ada seorang ibu-ibu ini seorang konglomerat. Karena mau mimpin rapat, jalannya macet. Maka kemudian
Ibu-ibu itu minta kepada tukang becak untuk mengantarkan ke tempat rapatnya di suatu hotel yang jaraknya tidak jauh. Ya, tetapi karena dia tidak mau terlambat, maka kemudian minta diturunkan oleh sopirnya naik becak menuju ke hotel tempat meeting. Maka ketika sampai, waktu itu hari Jumat, ya, ketika sampai dikasih uang 50.000, nggak mau. Loh Bapak kok tidak mau? Apa kurang banyak? Dikasih 500.000. Tidak. Kenapa? Saya sudah niatkan setiap hari Jumat saya pengen sedekah. Karena saya tidak punya uang, saya mau sedekah dengan tenaga saya. Maka siapapun yang naik becak saya gratiskan. Saya hanya berhajat mudah-mudahan dengan amal saya ini hadirin, kata tukang becak tadi, saya bisa diberangkatkan haji oleh Allah SWT. Maka ibu tadi, ya, setelah memimpin rapat, pulang sudah dijemput, teleponnya sudah nggak sama tukang becak lagi. Maka ketika sampai di rumah, bermusyawarahlah dengan suaminya. Suamiku, kita ini orang kaya, mobilnya banyak, tetapi kok belum berangkat haji ya. Saya kalah dengan tukang becak. Dia orang tidak punya, dia sedekah setiap Jumat dengan tenaganya, dia pengen cita-cita untuk berangkat haji. Bagaimana kalau kita berangkat haji sama tukang becak tadi? Ya. Makanya hadirin luar biasa. Maka hari berikutnya suami istri tadi nyari tukang becak tadi. Tempat nongkrongnya di dekat masjid tadi. Ya. Maka setelah ketemu, maka suami istri tadi minta diantarkan ke rumahnya. Mau lihat kondisi rumahnya. Ternyata dia ada di suatu gang kumuh. Nah, setelah masuk, ya, maka keduanya suami istri tadi, Bapak Ibu saya kesini untuk silaturahmi. Yang kedua, saya mau minta KTP Bapak dan Ibu. Untuk apa? Saya sudah bermusyawarah dengan suami saya bahwa tahun depan saya ingin berangkat haji. Maka Bapak dan Ibu mari berangkat dengan saya. Kedua suami istri tukang becak tadi sujud syukur. Maka tanda orang beriman itu yang dicari rezeki itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Nah, kalau hari ini kita ngaku beriman, yang dicari banyaknya, maka jauh dari keberkahan. Sedikit tetapi memberikan manfaat dunia sampai dengan akhirat. Rezeki yang tidak berkah seakan-akan banyak tetapi tidak memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Saya punya teman di Palembang, kekayaannya luar biasa. Tetapi ketika meninggal dunia ternyata semua hartanya tidak cukup untuk membayar hutang. Nah, keberkahan rezeki itu hadirin diletakkan salah satu di antaranya dengan menjaga sholat berjamaah awal waktu di mana azan dikumandangkan. Yang kedua, bahayanya ketika kita mendapatkan rezeki yang sempit atau tidak berkah, maka rezeki itu biasanya membawa penyakit. Banyak musibah yang ada di dalam keluarganya. Kenapa? Karena bagi orang beriman setiap dosa itu akan diambil dosanya dengan dikasihkan sakit. Ya. Bagi orang tidak beriman ini adalah sebuah azab. Ya. Ini rezeki yang tidak berkah. Tetapi sebaliknya rezeki yang berkah itu hadirin Allah mudahkan untuk sedekah dan zakat. Maka kalau kita ini susah mengeluarkan zakat, susah mengeluarkan sedekah, ya, wajib tanda tanya. Ini biasanya orang-orang yang juga tidak, ya, menjaga sholat 5 waktunya.
Makanya di dalam ayat Al-Quran antara sholat dan zakat ini ayatnya sering dijadikan satu. Ya. Kemudian ketika rezeki itu tidak berkah karena tidak menjaga sholat 5 waktu bersama adzan dikumandangkan, maka rezeki itu tidak membawa ketenangan, gelisah, takut hartanya berkurang, takut miskin. Padahal rezeki ini Allah yang jamin. Maka dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak akan matikan seorang hamba ketika rezekinya masih ada. Jadi kita nggak usah khawatir dengan rezeki, karena rezeki itu tanggungannya Allah. Maka ada sebuah cerita, ada seorang kakek hadirin, dia menjaga sholat 5 waktunya. Maka kakek-kakek ini biasa tahajud, untuk ngambil air wudhu dia harus ke sungai. Maka jam 3 dia berangkat mau ngambil air wudhu. Kakek tadi terperosok ke dalam hutang, ya, ke jurang, lehernya tergantung di akar sampai di leher, sampai pagi. Ya. Akhirnya pagi hari ketika matahari bersinar ditemukan oleh orang, diangkat, alhamdulillah kakek tadi masih hidup. Setelah dimandikan, dikasih minum. Maka setelah minum air putih, kakek tadi baru meninggal dunia. Tergantung selama 3 jam di akar jurang, tidak mati. Ya. Tetapi ketika sudah diberikan air minum, meninggal dunia. Kenapa? Karena masih ada rezeki yang belum Allah berikan, berupa air minum 1 teguk. Jadi orang iman ini nggak takut kehabisan rezeki, karena Allah yang jamin. Ya. Sebaliknya ketika kita mendapatkan rezeki tidak berkah karena tidak menjaga sholat berjamaah, maka mari kita lihat keluarganya harmonis atau tidak. Karena dikatakan oleh para ulama, orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah rezekinya berkah, maka kemudian selain keluarganya harmonis, anak-anaknya juga memiliki anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau hari ini anak kita sudah diatur, tidak mau ke masjid, tidak mau baca Al-Quran, durhaka kepada orang tua, maka bagaimana? Mari kita introspeksi para orang tua, taat kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Maka kemurkaan Allah ditunjukkan dengan anak yang durhaka kepada orang tua. Tujuannya apa? Supaya ingat kepada Allah. Bahkan yang menggerakkan hati-hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ketika rezeki itu tidak berkah, ya, maka kita menjadi sulit untuk taat kepada Allah. Kita tahu manfaatnya tahajud, tapi Allah tidak berikan kemampuan untuk tahajud. Salah satu pintu rezeki adalah sedekah, tapi kita susah untuk sedekah. Ya. Sebaliknya, rezeki yang berkah, maka dia senantiasa cukup dan bersyukur. Ketika kekurangan, Allah datangkan rezeki dari sumber yang tidak terduga-duga. Ya. Nah itu Pak, bagaimana itu? Dia nggak pernah sholat tapi rezekinya tambah terus, umurnya panjang. Maka kata ulama, inilah yang dinamakan istidraj. Diumbar oleh Allah Ta'ala, tujuannya apa? Untuk disiksa di kemudian hari. Ya. Maka orang yang semakin hari pangkatnya makin tinggi, hartanya makin banyak, karya makin menilyak, tapi jauh dari Allah, ini hakikatnya adalah istidraj. Dan makhluknya Allah yang ditunjukkan istidraj itu adalah, semua kita tahu siapa? Fir'aun dan Qarun. Dia tidak taat, ya, tetapi berkuasa lama-lama, hartanya banyak. Maka ada yang dirahmati Allah SWT, salah satu program takbir masjid adalah memikirkan bagaimana umat ini, minimal warga di kampung ini, semua datang ke masjid laki-lakinya. Karena pengen, ya, takmir ini, pengurus masjid ini, bagaimana, ya, kita ini satu kampung ini masuk berjamaah, masuk surga. Tidak kesulitan menghadapi dunia.
Allah selamatkan dari azabnya Allah dunia maupun akhirat. Maka program silaturahmi, program dakwah ini menjadi sangat penting. Dan pengalaman membuktikan orang mendapatkan hidayah hanya dengan 4 amal: dakwah ilallah, taklim ba taklum, zikir ibadah, dan berkhidmat. Tanpa itu susah. Apa buktinya? Ketika adzan berkumandang, yang main voli cuma istirahat saja, tidak berangkat ke masjid. Ketika adzan berkumandang, ada tukang, tapi Allah belum berikan hidayah, tapi tetap tidak berangkat sholat berjamaah. Maka kita mari bebaskan tuntutan dari mereka ketika besok di hari pengadilan, mahkamahnya Allah Ta'ala. Dengan apa? Ajak mereka, dakwah, ingatkan kepada mereka. Ketika kita sudah mengingatkan kepada mereka, maka kewajiban kita gugur. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, penting bagi kita untuk bagaimana kita semua bekerja menyelamatkan umat ini, menyelamatkan bangsa ini. Maka salah satu cara adalah dengan kegiatan memakmurkan masjid. Setelah itu bagaimana rumah-rumah kita juga hidup amalan masjid. Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah masjid. Kenapa? Di masjid itu banyak amalan-amalan masjid, sehingga malaikat turun. Ketika malaikat turun, maka sifat malaikat akan menular. Sifat malaikat itu apa? Taat kepada Allah. Sebaliknya, kalau di rumah-rumah di masjid tidak hidup amalan masjid, maka yang datang adalah setan. Sifat setan apa? Pembangkang. Maka di rumah kita kalau tidak hidup amal masjid, maka keluarga kita pun juga akan jadi pembangkang, membangkang kepada orang tua maupun membangkang kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Kebenaran datang dari Allah SWT, khilaf salah ini karena kebodohan saya. Pada hadirin saya mohon dimaafkan kepada Allah dan mohon ampunan. Kesempurnaan majelis kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.